На этом матче Эспен Эскас. Ее возглавляет очень опытный арбитр, который вот... Ну, естественно, здесь весь свет, и не только футбольный. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai pertandingan ya timnas Indonesia versus Ekuador. Dan bukan hanya itu ya yang saya ingin bahas. Ada beberapa kabar terbaru seputar Piala Dunia di Indonesia ini. Memang kita sudah tahu ya bagaimana teknologi VAR akhirnya digunakan. Kemudian alhamdulillah juga dalam catatan sejarah ya, akhirnya timnas Indonesia ini mampu mendapatkan poin selama mengikuti Piala Dunia. Sebelumnya kita sudah pernah mengikuti Piala Dunia ya, yaitu sebelumnya ya India Belanda, kemudian U20 di Jepang, kemudian ya saat ini U17. Ini memang menjadi poin pertama dalam sejarah Piala Dunia, dan saya melihat bahwa apapun yang terjadi saat melawan Ekuador ini sudah ditekankan oleh pelatih kepala yakni Coach Bima Sakti bahwa timnas Indonesia itu bermain tanpa beban. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus karena para pemain timnas sebenarnya bisa mampu untuk menginstruksikan atau memahami apa yang memang diinginkan oleh pelatih. Tetapi di sini saya melihat memang ada beberapa catatan ya di timnas Indonesia. Ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bagaimana penyerangan ya dari lini tengah ke lini serang itu juga belum terlalu maksimal. Diusahakan untuk di pertandingan selanjutnya ya Indonesia ini bisa membenahi. Kalau tidak ya, kalau memang ingin lolos ke 16 besar itu sepertinya akan sulit. Untung saja di sini saya melihat memang ada salah satu man of the match yang menurut saya, yakni kiper kita. Dia adalah sosok Ikram Al-Ghifari. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Dirinya pun mampu menjadi pemain yang menurut saya sebagai penjaga gawang ya itu mampu menginstruksikan Iqbal ya, kemudian Welber, Halim Jardim. Ini menjadi hal yang sangat bagus lah untuk di lini belakang. Patut diapresiasi menurut saya laga perdana ya. Laga perdana ini semuanya ya dari segi tensi, kemudian bagaimana euforia dan juga bagaimana ketegangan itu pasti ada. Dan saya melihat pemain timnas Indonesia ya itu belum terlalu bermain lepas, sehingga ada beberapa kali itu miskomunikasi. Tetapi itu tidak masalah menurut saya ya teman-teman, karena memang ini lagi proses adaptasi. Dan ya kita ketahui juga tensinya juga sangat tinggi karena ini adalah event internasional. Dan ada poin plusnya teman-teman. Saya melihat di sini ada poin plus. PSSI memang tidak memberikan target kepada Coach Bima. Artinya jika Indonesia pun tidak lolos ke 16 besar itu tidak masalah. Tetapi jelas sebagai seorang pelatih, Coach Bima memiliki target sendiri. Dan bukan hanya itu saja yang menjadi poin plusnya, pemain-pemain ini secara mental ya itu menurut saya itu sudah bagus. Karena sekelas Ekuador pun walaupun ball possession menang, itu sangat sulit sekali untuk mencetak gol. Artinya mental untuk bisa menjadi pemenang apalagi di kandang sendiri itu sudah ada. Dan ini kalau kita berbicara mulai 3, 4, 5 tahun ke belakang jelas berbeda. Tentu faktornya bukan hanya Coach Indra Safri, kemudian Coach Bima. Ada juga sosok Frank Wormoon yang memang menjadi ini contohnya direktur timnas, dan juga bagaimana gebrakan-gebrakan win-win solution yang ditawarkan selalu oleh PSSI. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai permainan timnas saat melawan Ekuador? Apakah ada hal lagi yang memang masih menjadi kekurangan timnas? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.